بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب إخواني علينا أن نعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وأبو بكر وعثمان. ما حكم من يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ كافر، مشرك، ملحد، زنديق، مستحق للعنة، وفي نار جهنم. سبحان الله. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي إلى جهنم، وحدة الإسلامي. Jangan pernah memberi ruang kepada Syiah di Indonesia. Ketahuilah, Syiah itu di mana-mana. Kalau masih kecil, Pak, selalu propagandanya, Pak, ukhuwah dan ukhuwah. Saudara kita ini ukhuwah. Syiah dan ahlu sunnah itu sama-sama. Itu kalau masih kecil. Tapi nanti kalau mereka sudah besar, mereka sudah punya kekuatan, pasti demi Allah mereka akan rebut negeri ini dari umat Islam. Maka Bapak sekalian, ini penting ya. Maka kepada pemerintah kita ya, kepada pemerintah Indonesia ya, walaupun sebenarnya pemerintah Indonesia itu tahu, Pak. Bahkan milisi-milisi Syiah ketika kemarin waktu revolusi Suriah itu banyak yang dikirim ke Suriah. Hanya saja ketidakadilan pemerintah kita, terutama dari pihak kepolisian, itu tidak pernah membongkar ya, tidak pernah mengungkap mana data-data orang-orang Syiah yang berangkat ke Suriah dan belajar perang di Suriah. Itu nggak pernah diungkap. Saya tidak tahu, mungkin Iran dikte ya, oh bongkar ya, oh, ya. Yang bongkar orang tak kei, oh, ya. Duit mungkin ya, atau mungkin dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya yakin pemerintah kita, terutama di kepolisian, itu punya data milisi-milisi Syiah Indonesia yang berangkat ke Suriah. Hanya saja itu tidak pernah mereka ungkap. Yang mereka ungkap ya tadi ini Ustaz Mas'ud ya, yang berangkat, Ustaz Ihsan ya, orang baik ya. Itu aja yang dibongkar ya. Yang Syiah-Syiahnya nggak pernah dibongkar oleh mereka, tapi saya yakin mereka punya datanya. Hanya saja mungkin ya tadi itu saya yakin ada kekuatan di belakang itu. Ya paling pasti adalah ya apa? Adalah Iran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan, hati-hati dengan narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Maka Bapak sekalian, dulu kenapa kami dari tim HASI dari Hilal Ahmar Society Indonesia berangkat ke Suriah? Karena kalau kita nggak berangkat, wallahi Pak, kita tidak akan bisa membantah ucapannya orang-orang Syiah. Demi Allah, karena mereka ini sangat licik. Misalnya kemarin ya, jenengan antum bisa lihat tuh podcastnya Dina Sulaiman dengan si Deddy Corbuzier. Itu dusta semua itu, Pak. Dusta semua itu. Apa dia bilang? Semua orang yang berangkat ke Suriah pasti berafiliasi sama ISIS. Ini jelas Dina Sulaiman itu dusta. Kenapa? Dia ingin menggiring semua orang yang berangkat ke Suriah itu pasti ada ISIS. Berarti Ustaz Ihsan, Ustaz Mas'ud ini ISIS semua ini. Kalau saya kan enggak ya. Apalagi saya Itu yang pertama. Yang kedua, Dina Sulaiman kita di Indonesia ini oleh ISIS dianggap kafir. Padahal beliau dianggap kafir. Lah yang kedua, Dina Sulaiman dalam podcastnya sama Deddy Corbuzier mengatakan apa? Seluruh donasi umat Islam ke Suriah itu jatuh ke tangan apa? ISIS. Ini dustanya Dina Sulaiman. Lah maka Bapak sekalian, alhamdulillah kita dulu bisa berangkat ke sana, termasuk ketika dulu Gumo ingin mencuci ya otaknya para ulama dan para ustadz di Solo dengan mengumpulkan mereka di kantor Majelis Ulama Indonesia Surakarta yang baru yang di Pasar Kelitikan, dan kemudian mereka mendatangkan seorang narasumber yang alumni Damaskus namanya Nur Ikhwan Isnaini.
Ya, dia alumni. Nah, ini kalau dilihat dari apa namanya, dari biodatanya, dia terakhir kuliah itu di Mujamma Syekh Ahmad Kuftaro, Damaskus, Suriah, jurusan studi Islam dan bahasa Arab. Ya, dia sempat diterima ngajar di sekolahnya Gumu yang ada di Baki itu, namanya SMP dan SMA Insan Cendekia tadi baru saya ingat ya. Jadi nama anaknya Khomeini itu persaingan ketatnya sama Roisi itu namanya Mujtaba, ya. Al Mujtaba itu, ya. Namanya ini penting ya. Jadi kita harus pahami betul itu. Jadi Al Mujtaba miliknya itu kan pernah di sana tuh si Nur Ikhwani. Kemudian diundang sama orang-orang Gumu sebagai pembicara untuk membalikkan fakta yang terjadi di ini waktu itu ya. Ini makalah dia yang sampai kepada saya waktu disampaikan ya. Ini makalahnya, konflik Suriah dalam paradigma dan fakta. Dan akhirnya alhamdulillah saya ditunjuk sama Profesor Jainal untuk menjadi pembicara pembanding. Alhamdulillahnya kita pernah berangkat ke Suriah. Jadi akhirnya Nur Ikhwani bilang sama saya, Ustadz, terus terang saya hanya ngerti wilayah Damaskus, Ustadz. Ya, ketika kemarin antum mengatakan antum pernah ke Latakia, ke Idlib, ke Aleppo, wallahi Ustadz, saya tidak tahu yang terjadi sebenarnya, Ustadz. Ini penting banget sekalian. Jadi kalau dulu para aktivis kita ini nggak berangkat ke Suriah, Pak, wah Syiah Solo itu ngakak, guyung-guyung, ya. Namun alhamdulillah ya, Allah berikan waktu itu kita rezeki untuk bisa berangkat ke sana, dan kita tahu bagaimana tipu muslihatnya orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Lain waktu insyaallah kita nanti kan kita lanjut kali mungkin dalam diskusi. Jazakumullah khairan.